يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan atau tisatan bil ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asraruna bi syahada wa ala rasul sallim ma'adada kamainika kamain bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang satu bab daripada kitab Manhajus Sawi ala Thariqatis Syatariyatil Qusyasiyah, yaitu bab tentang fi bayan syariah wa fi bayan syatariyatil Qusyasi fa hiya thariqatut tazkiyah wa tasfiyah. Dalam penjelasan bahwasanya thariqat syatariyah ini adalah suatu metode. Thariqatut tazkiyah adalah suatu metode at-tazkiyah, penyucian diri, wa tasfiyah dan pembersihan diri. Ayuhas sadiq wa fadlullah wa iyyaka li ta'atihi wa ista'milna wa iyyaka fima yurdah annahu yanbaghi laka ba'da at-tawbah an tatakhalliya an awsafi thamima li'annaha najasatun ma'nawiyyah la yumkinu at-taqarrub biha ila al-hadratil qudsiyah. Yang bagi sangat pantaslah bagi kamu ba'da taubati, setelah taubat, anda takhaliyah mengosongkan diri kamu, mengosongkan diri kamu al-awsaf zamimati dari sifat-sifat yang tercela. Karena sesungguhnya sifat-sifat yang tercela najasatun ma'nawiyatun adalah najis ma'nawiyah. La yumkinu taqarrub, tidak mungkin mendekatkan diri biha dengan najis ma'nawiyah ila al-hadratil qudsiyah, kepada hadratil qudsiyah, hadirat yang suci. Karena seperti apa? La yumkinu, tidak mungkin at-taqarrub bin najasati suriyah, mendekatkan diri dengan najis-najis suriyah, najis yang zahir, ila ibadah ilahi, pada ibadah ilahiyah, kepada ibadah menyembah Tuhan. Fala budda, maka harus lisaliki, bagi orang salik, ayuzil, dia menghilangkan nafsi dari dirinya, menjadi dari seluruh najis ma'nawiyah, menghilangkan nafsahu pada dirinya, menjadi dari seluruh najis ma'nawiyah. Setelah kita semua warga Syatariyah bertaubat kepada Allah dengan taubatun nasuha, dan itu taubat adalah langkah awal. Seperti kita membangun rumah, langkah awalnya, fondasinya harus ada. Begitu juga kita untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada langkah awal atau fondasinya. Dan fondasi taubat ini adalah taubat. Setelah kita bertaubat kepada Allah taala, seharusnya lah kita berusaha keras membersihkan diri kita
dari sifat-sifat mazmumah, seperti halnya hasud atau dengki, iri, riya, dendam. Istilah bahasa Arabnya khusumah atau ghilin, kibr yaitu sombong, ujub dan lain-lain. Karena sifat-sifat tercela itu merupakan suatu najis maknawiyah, suatu najis yang tak dapat dilabah oleh panca indera dan tak dapat dilihat oleh mata, akan tetapi sangat terasa kepada kejiwaan atau psikologis seorang manusia. Apabila tumbuh satu najis, apabila tumbuh suatu sifat mazmumah, maka sifat-sifat mazmumah yang lain akan ikut. Apabila dalam diri kita tumbuh sifat riya, maka sombong, ujub, dengki dan lain-lain juga akan ikut. Oleh karena itu, bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk bisa menghilangkan noda-noda atau sekat-sekat kotoran-kotoran yang disebut sebagai najis ma'nawiyah dalam diri kita, dalam rohani kita, dari kejiwaan kita. Karena tidak mungkin kita semuanya bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan membawa najis ma'nawiyah. Karena Allah dalam kurung hadratil qudsiyah, yaitu yang maha suci, tidak akan mungkin menerima suatu kotoran atau noda-noda apabila kita mau bertakarub kepadanya. Oleh karena itu, kita harus bagaimana untuk mensucikan diri, membersihkan diri lewat thariqah ini. Adapun tujuan di antara tujuan inti thariqah ini adalah membersihkan diri, membersihkan jiwa daripada najis-najis ma'nawiyah yang menghalangi kita, yang menjadi hijab kita antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tidak mungkin seseorang melaksanakan suatu peribadatan yang bersifat zahir dengan membawa najis secara zahir. Misalkan pakaian kita najis, atau badan kita najis, atau tempat yang kita mau sholatin najis, tidak mungkin kita bisa melaksanakan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tidak mungkin kita diterima sholat kita apabila kita badan kita atau pakaian kita ada najisnya. Begitu juga tidak mungkin seseorang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dalam jiwanya, apabila dalam rohaninya ada najis-najis ma'nawiyah. Maka seharusnya kewajiban bagi kita semua untuk introspeksi diri, dan setelah introspeksi diri, setelah menganalisa diri, ada kewajiban bagi kita untuk menghilangkan noda-noda dan najis-najis ma'nawiyah tersebut. Wa'alam anna turuq al-tazkiyah wal-tasfiyah kathiratun la tuhsah. Dan ketahuilah sesungguhnya jalan-jalan tazkiyah, metode-metode penyucian jiwa atau pembersihan rohani, kathiratun la tuhsah, itu banyak tak dapat dihitung. Falidzalika qila, maka karena hal itu dikatakan at-turuq ila Allah Ta'ala bi hadatil anfasil khalaiq, jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala sehitungan banyaknya sehitungan nafasnya makhluk. Wujud keturun adalah tidak usuhani, dan apapun yang menjadi usul atau yang menjadi dasar seluruh thariqah itu adalah la tusah, tidak dapat dihitung, tetapi secara global dapat diwujudkan, dapat dirangkum di hal ini. Wahia yang pertama, thariqatu zikri, adalah metode zikir. Seluruh thariqah yang banyak, bahkan menurut para ulama ahli tasawuf, jalan menuju Allah tak dapat dihitung karena banyaknya sebanyak itu menafsirkan makhluk. Tetapi secara apabila dirangkum secara global, secara mujmal,
ini terdiri dari satu, yang pertama adalah thariqatus zikri. Ada suatu thariqah mengajarkan berzikir saja, berzikir lisan saja. Ada, dan itu pun banyak, dan mayoritas itu dalam mayoritas thariqah. Yang kedua, ada thariqatul fana'i wal baqa. Ada jalan atau metode bagaimana menerapkan fana wal baqa. Sunnah thariqul musyahadah, kemudian selanjutnya ada thariqah musyahadah. Bagaimana metode untuk sirrul asrar ini menyaksikan Allah, atau bagaimana kita tenggelam kepada ain sarita, karena inti dari segala makhluk, atau menjadi suatu ibaratkan pepohonan biji-bijiannya yang menjadi usus segala makhluk, asalnya adalah ain sarita. Bagaimana kita tenggelam kepada ain sarita untuk bersatu musyahadah dengan ain wujudul mutlak atau zatul mutlak. Bagaimana ain sarita bermusyahadah kepada ain zatul mutlak sehingga dirasakan asyahid wal masyhud, yang menyaksikan dan yang disaksikan. Kemudian sumasail ibadatul badaniyah min as-salat was-shaum. Kemudian ada peribadatan secara badan, secara jasmani, semisal sholat, puasa, haji, jihad, dan lain-lain. Dan kemudian sebelumnya ada peribadatan untuk mendekatkan diri kepada Allah secara sistem harta atau materi. Minas zakati wal hasanat, seperti misalkan zakat, menunaikan zakat fitrah atau zakat mal, atau hasanat, berbuat kebajikan atau kepada orang lain, bersedekah, berinfak. Ini maksud semuanya adalah hasanat, berinfak fi sabilillah. Sunnah riyadhul hikamiyah, kemudian riyadhah, latihan ilmu hikmah. Minta cerita nafsi ansyawal dunyawati, seperti menanggalkan diri daripada kerepotan dunia, seperti misalkan wal ala itu badan, dan ketergantungan badan, ketergantungan diri kepada badan kita, wa taqlil akli, dan menyedikitkan makan, wa naumi, dan tidur, wal uzlati, dan menyendiri, menyepi diri, anil khalqi, dari makhluk, wa ghairi dzalika, dan selain lain, min umuri dari para perkara-perkara Allah. Ada juga orang yang suatu thariqah memfokuskan bagaimana kita untuk meninggalkan, artinya lepas daripada kerepotan dunia, kerepotan badan, menjadikan makan, menjadikan tidur, menjadikan berbicara, bahkan musnah daripada makhluk, menyendiri. Ini biasanya dalam thariqah dikatakan sebagai khalwah. Dalam thariqah dikatakan sebagai khalwah. Entah bisa 1 hari 1 malam, bisa 3 hari 3 malam, bisa 7 hari 7 malam, bisa 40 hari 40 malam. Bahkan banyak para wali-wali kutub, bahkan kadang-kadang kalau tempo-tempo dulu, bujuk-bujuk pendahulu kita, kata istilah orang Jawa bertapa, itu sampai bertapa ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Bahkan ada seorang wali Allah, misalkan Habib Abu Bakar Basyaiban, tenggelam menyingkir kepada satu lembah di Hadramaut, tidak bertemu dengan manusia, tidak berbicara dengan manusia, beribadat selama dalam lembah itu 20 tahun. Dari umur beliau 20 tahun sampai umur beliau 40 tahun. Digelari Basyaiban karena beliau waktu beribadah memulai khalwatnya di lembah itu tatkala umur 20 tahun, masih orangnya seger, masih rambutnya masih
hitam semua, masih muda. Akan tetapi setelah keluar 40 tahun ternyata, bahkan ada wilayah 30 tahun, 40 tahun, sampai rambutnya seluruhnya putih, tetapi wajahnya tetap awet muda, sehingga para aulia Hadramaut menggelarinya dengan istilah Basyaiban. Dan masih banyak lagi tarikh secara hikamiah, secara ilmu hikmah. Akan tetapi bagi kita yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, punya istri, ya cukuplah kita melakukan menapaki yang pertama kalau fikir, terus kedua kalau bagaimana kita menapaki thariqah fana'ul waqa, ketiga bagaimana kita merasakan menghayati thariqah musyahadah, yang keempat juga kita pun bagaimana kita pernah meskipun satu hari, satu malam, ataupun satu malam saja, istilah dalam kita dikatakan sebagai mabit kesulukan. Kalau berarti satu malam, berarti mulai ba'da isya sampai terbitnya matahari. Kalau tidak sampai seperti itu, bukan satu malam. Jadi bukan satu malam. Jadi kalau mabit kesulukan yang dimakan sebagai bagian daripada keluar satu malam, dimulai daripada ba'da isya sampai terbitnya matahari. Itu minimal. Kita pernah merasakan bagaimana kita beryodor meskipun hanya semalam, meskipun istilah mabit pun semalam saja. Kemudian kita jangan lupa, dan sangat penting, yaitu peribadatan yang memang wajib bagi kita sebagai seorang muslim yang sudah terkonsep dalam rukun Islam, yaitu sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. Itu pun kita wajib mengerjakannya. Kecuali haji, man istata'a ilaihi sabila, kecuali haji itu pun kewajiban yang hanya bagi yang mampu. Terus kemudian kita juga pun jangan lupa terhadap ibadah maliyah, seperti bersedekah, berbuat baik terhadap orang lain dan lain-lain, berinfak fisabilillah dan lain-lain. Nah inilah apabila kita orang syariah dituntut bagaimana bisa merasakan, mengamalkan berbentuk macam mereka. Dan alhamdulillah wa anna syaitan yatarbusyasi kalau turiqul bin wajah dzikri wal fana'i wal baqa' wal musyahada wal mu'ayyana. Dan alhamdulillah tariqah syaitan ini adalah suatu metode daripada yang terkumpul di dalamnya metode fikir, fana' wal baqa', metode musyahadah dan juga metode mu'ayyana. Wahia dan ada tariqah syaitan betul-betul kita lihat tasbihul nufus wa tasbihul qulub. Tariqah syaitan adalah suatu tariqah cara untuk membersihkan nufus jiwa, wa tasbihul qulub, dan membersihkan hati fi hadzal zaman linnas, di zaman ini bagi manusia. Dan tariqah syaitan adalah merupakan suatu metode, suatu tariqah yang komplit di dalamnya. Bukan hanya mengajarkan zikir, tetapi mengajarkan sampai bagaimana cara fanul baqa, bagaimana cara kita bermusyahadah kepada Allah dengan yang benar, bahkan pada akhirnya bagaimana kita untuk bisa mencapai mu'ayyanah. Mu'ayyanah ini secara madura, istilah orang madura adalah tempat dengan. Artinya bagaimana kita untuk bisa mengetahui bahwa al-haq itu nyata senyata-nyatanya. Bagaimana kita dapat mengimplementasikan, bagaimana kita dapat mengamalkan suatu bacaan yang sering kita baca, al-haqqul mubin, Allah la ilallah al-haqqul mubin. Allah adalah Raja al-Haq yang maha
benar, al-mubin yang maha nyata. Wa'lam anna hadhihi thariqah la tufidu, dan ketahuilah ini thariqah tidak akan bisa memberikan faedah, wala tuqribul abda, tidak bisa mendekatkan seorang hamba ila Allah Ta'ala pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam takun muwafaqati syari'ati wa sunnah. Kalau masih tidak cocok dengan syariat dan mengikuti sunnah, suatu thariqah apapun saja, entah thariqah syadhariyah, entah thariqah qadiriyah, entah thariqah tijaniyah, selagi masih warganya, selagi masih mengikutnya, tidak berusaha keras untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, ataupun tidak mengikuti konsep-konsep syariah, maka thariqah itu pun tidak akan bisa membawa manfaat apa-apa. Artinya dalam arti thariqah itu sendiri tidak akan bisa mengusulkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah pahala, memang oke, betul, dapat pahala, karena Allah Ta'ala Maha Adil. Ada malaikat yang mencatat amal buruk, ada malaikat yang mencatat amal baik, ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Bagi orang manusia biasa, berzikir kepada Allah satu kalimat tauhid itu pahalanya luar biasa, tidak dapat dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Apalagi berzikir dengan sebanyak-banyaknya, meskipun orang tersebut adalah dalam perbuatan dosa, meskipun orang tersebut jauh daripada konsep-konsep sesuai dengan konsep-konsep syariah. Misalkan orang tersebut sering bermaksiat, orang tersebut sering berbuat yang tidak dosa, akan tetapi masih sering berpikir kepada Allah, tetap dapat pahala. Cuman orang tersebut karena ada noda dosa yang sering dikerjakannya, tidak bisa dapat untuk mencapai maqam fana wal baqa, maqam musyahadah muayyanah, maqam ma'rifah, apalagi maqam wilayah. Sedangkan thariqah ada satu metode bagaimana seorang salih bisa usul kepada Allah, bukan hanya untuk mendapatkan pahala, dan bagaimana seorang salih menjadi seorang kekasih Allah. Alladzina khulfu alaihim wa lahum yahzanun. Apabila satu thariqah tidak sesuai dengan, tidak cocok dengan syariat, berarti thariqah itu adalah batil. Al-Fatihah tegaskan, apabila suatu thariqah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, atau katakanlah sunnah baginda Rasulullah SAW, berarti thariqah itu adalah thariqah batil, bukan thariqah yang hak, bukan thariqah yang benar. Karena guru besar thariqah atau mursyidul akbar thariqah apa saja, termasuk thariqah syadhariyah, adalah Habib dan Akbar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi thariqah tafa min akhir Habib dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya thariqah ini, thariqah syadhariyah, menapaktilasi asar-asar atau lampan atau nampak tilas daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mentaflah hadhihi thariqah, barang siapa yang masuk thariqah ini, summa yukhalifu syariat at-tahirah, kemudian berbeda dengan syariat yang suci, atau ada oknum yang mengaku warga syadhariyah, atau ada oknum yang mengaku guru syadhariyah, tetapi dia menentang ajaran baginda Rasulullah SAW, atau ajarannya berbeda dengan ajarannya baginda Rasulullah SAW. Washhad, dan kalimat ini sebenarnya kami nukil daripada kalimatnya Syekh Ahmad bin Muhammad al-Ushashki radhiyallahu anhu, seorang guru besar thariqah syadhariyah di Madinah tempo dulu. Washhad, kata beliau, Syekh Ahmad bin
Al-Musasi, annahu sesungguhnya orang tersebut minal kadzabina, bagian orang-orang pembohong, bagian orang-orang yang berbohong. Laisa min ahli thoriq, bukan ahli thoriqah. Beraku mungkin di ahli thoriqah, bahkan musuh yang nyata pada ahli thoriqah. Bahkan musuh yang nyata di ahli thoriqah disantati pada ahli thoriqah yang toleran. Al-Muhammadiyah, thoriqah ini yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Al-Kashfiyah, thoriqah ini mengikuti ajarannya Syekh Abi Yazid Al-Kashfi. Wasyattariyah, dan thoriqah ini mengikuti ajarannya Imam Abdullah Syattar. Al-Bushashiyah, dan thoriqah ini mengikuti ajarannya Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Bushashi. Kama qala Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu seperti apa yang dikatakan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, aqulu kulluha masdudatun al-khalqi. Seluruh thariqah tertutup bagi makhluk. Seluruh jalan menuju Allah, menuju dekat kepada Allah, seluruh jalan untuk bermakrifat kepada Allah tertutup seluruhnya, masdudatun al-khalqi, tertutup seluruhnya kepada makhluk. Illa man kafa athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang yang menapaktilasi, orang yang menapakna, orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahina ini maka hal ini lalu maka harus lima kalau tetap Allah yang thariqah, harus tidak boleh tidak yang menginginkan untuk takrub Allah yang thariqah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ini thariqah sekalian, ayat qadiyah syariatil gharra, harus mengikuti konsep-konsep syariat yang benderang, wa sunnah hasanah, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah yang sunnah yang baik, maksudnya sunnah Rasulullah SAW, hatta yatanijjalahu, sampai berbuat bagi orang tersebut minaz-zakirati, daripada fikir-fikirnya, at-taqarrub ilaihi ta'ala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wal ma'rifat ilaihi, dan bermakrifat kepada Allah. Apabila sudah mengikuti syariat dan mengikuti petunjuknya Rasulullah, maka secara pasti thariqahnya akan berbuah, sehingga dia akan pikirnya akan berbuah menjadi orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna tasawwurul qalb, sesungguhnya menyucikan hati, membersihkan hati, bitariqi dzikri syaitaniyah, kalau dengan cara zikir thariqah syaitaniyah khususiyah min amril habibil akbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bagian daripada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membersihkan hati dengan metode zikir yang thariqah khusus ini bagian daripada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perintahnya innal quluba la yatasadda'a, sesungguhnya hati ini bisa berkarat. Hati ini bisa berkarat. Kalau disebut hati seperti berkaratnya besi. Wajallahu, adapun membersihkan karat tersebut, zikrullah, zikir kepada Allah. Oleh karena itu di dalam thariqah syariah dianjurkan untuk melanggengkan zikir, dianjurkan untuk bagaimana kita harus langsung menyambung kepada Allah agar hati kita bersih, agar hati kita bebas dari noda dan sekat-sekat atau karat-karatnya hati, sehingga hati kita bagaikan cermin yang mengkilat. Apabila hati kita bagaikan cermin, maka kita melaksanakan konsep al-nas mir'atul haqqi, manusia ada katanya al-haq. Apa yang dimaksud bukan jasmaninya, tapi adalah hati yang bersih, hati yang mengkilat bagaikan kaca, akan menjadi cermin bagi manusia itu sendiri. Cermin untuk apa? Untuk musyahadah, untuk memandang wajah al-haq. Memandang wajah al-haq dikatakan sebagai musyahadah. Jelasnya ini ambil biasa, wajah al-haq musyahadah haq. Jelasnya atau tidak adanya hijab itu dikatakan sebagai mu'ayyanah. Dan semoga kita ini dapat mengamalkan pengajian ini
dan semoga kita oleh Allah Ta'ala diberi hidayah sehingga kita menjadi insan-insan yang istiqomah, ahli thariqah yang istiqomah, sehingga kita dapat merasakan konsekuensi berbakah, nikmatnya musyahadah, nikmatnya bersuah muayyan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita semua oleh Allah Ta'ala diberi semuanya kemudahan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan taufiq hidayah wal inayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahla baitin nabi, ya ahla safa, wa